Setelah pelantikan Purbaya Yudosadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, publik dikejutkan dengan unggahan anaknya Yudosadewa di media sosial. Ia menuliskan ucapan syukur karena ayahnya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun disertai pernyataan kontroversi yang menyinggung Sri Mulyani dengan menyebutnya sebagai agen CIA. Unggahan itu tersebar cepat. Tidak lama kemudian, akun tersebut menghilang setelah postingannya menjadi viral dan menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Sementara itu, dalam acara serah terima jabatan, Purbaya mengakui bahwa tugasnya sebagai Menteri Keuangan di tengah situasi global penuh ketidakpastian bukanlah hal mudah. Namun, kontroversi unggahan sang anak justru menambah sorotan publik. Banyak netizen yang berbakti menilai pernyataan anak Menteri Keuangan itu sebagai gambaran buruk yang berpotensi mencoreng citra ayahnya. Komentar netizen yang budiman pun bermunculan, mulai dari sindiran tajam, prediksi kegagalan, hingga perbandingan kinerja dengan Sri Mulyani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Viral dan mengejutkan atas pernyataan anak Menteri Keuangan kita yang terbaru nih. Bikin ulah anak Menku Purbaya sindir Sri Mulyani. Sebut ayahnya lenserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri, pernyataannya. Nah, di dalam hal ini apa sih pendapat para netizen dan masyarakat atas pernyataan dari anak Menteri Keuangan terbaru ini? Coba netizen komen dan komentar. Kenapa putra Menteri Keuangan Purbaya ini menyerang Sri Mulyani? Apa motifnya? Bahkan menyatakan bahwasanya Sri Mulyani itu adalah agen CIA yang menyamar menjadi menteri. Dari konten-kontennya terlihat bahwasanya dia itu agak songong, agak mirip sih dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh bapaknya. Agak disayangkan ya, bapak dan anak sama-sama blunder di hari-hari pertama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Perlu dicatat bahwasanya Menteri Keuangan adalah posisi yang sangat strategis dan sangat mempengaruhi pasar keuangan di Indonesia. Jika Menteri Keuangan tersebut selalu blunder, maka akan mengakibatkan kepercayaan publik menjadi turun. Feeling gue nih ya, Bapak Menteri Keuangan kita yang terbaru, yang terhormat Bapak Purbaya Yudosadewa, yang anaknya kasih selamat ke dia karena udah jadi Menteri Keuangan dan udah melengsarkan agen CIA katanya. Itu kedepannya bakal banyak banget blunder. Karena yang gue lihat ya, beliau ini bukannya pede, tapi memang over kepedean gitu loh. Yang kesannya jadi sombong banget. Baru 1 hari menjabat, kontroversinya ada aja gitu, omongannya ada aja yang bikin blunder. Pakai bilang gerakan 17+8 itu gerakan dari sebagian masyarakat kecil doang. Yang intinya adalah masyarakat yang menuntut 17+8 itu adalah orang-orang yang kalau dikasih makan nanti bakal diem. Padahal ya nggak sebatas itu doang. Pokoknya kita lihat aja lah kinerja dari bapak yang terhormat yang bilang katanya Kementerian Keuangan di tangan dia tuh ekonominya bakal bagus lah, 5-6% katanya. Ya kalau pesan dari saya, Pak pede boleh, tapi kepediannya jangan. Udah muak masyarakat Indonesia ngeliat yang kayak gini-gini para pejabat. Ini lagi Menteri Keuangan yang baru, aduh. Masa Menq yang kemarin itu agen CIA? Aduh. Bapak, ini anaknya tolong diajarin Pak. Karena apa Pak? Dulu ada namanya Mario Dandi. Dulu ada namanya Rafael Alun. Karena ulah anaknya yang keseret bapaknya. Aduh. Hati-hati Pak. Serius dah. Mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Gak punya mulut serem, punya mulut juga serem gitu ya. Nggak punya jempol serem, nggak punya jempol juga serem, punya jempol serem, nggak punya jempol serem gitu. Artinya udah Pak, hati-hati aja Pak Prabowo ini susah ditebak Pak. Anak Menke Purbaya berulah, sebut Sri Mulyani mata-mata Amerika. Oh ini nih yang lagi rame. Dia bilang Sri Mulyani anggota CIA yang nyamar jadi menteri. Bang, lu itu anak menteri ya, walaupun cuman sehari bapak lu ngejabat, tapi setiap perbuatan dan perkataan lu tuh jadi sorotan. Jangankan hal buruk, hal baik aja itu bakal jadi perbincangan. Ingat, lu anak menteri sekarang yang lagi disorot sama warga, sama masyarakat. Hati-hati kalau lagi bercanda. Ya walaupun lu udah klarifikasi ya, itu lagi bercanda sama teman-teman lu, tapi
Jangan kayak gitu juga. Goblok banget. Ini yang dinamakan dengan definisi bapak sama dengan anak blunder. Jadi, si anak Menteri Keuangan ini menyebutkan bahwasannya Sri Mulyani ini adalah bagian dari agen CIA. Dan bapaknya berani melengsarkannya. Wah, ini menurut saya penuduhan yang tidak ada bukti. Dan bukan hanya itu saja, kemarin belum sampai dengan 24 jam, bapaknya juga ngawur menyampaikan informasi bahwasannya tuntutan 17+8 itu adalah tuntutan yang hanya diberikan segelintir orang saja. Pernyataan ini kemudian viral di media sosial. Nah, kali ini anaknya nih bikin ulah lagi. Dia buat story di Instagram dan secara jelas-jelas menuduh Sri Mulyani. Harapannya sih di sini kita berharap bahwasannya Sri Mulyani harus kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum. Karena balik lagi ya, ini soal tentang pencemaran nama baik ya. Pak, sumpah nih anak belagu banget deh. Kayak gini nih harus dikasih paham. Hanya gara-gara bapaknya dilantik jadi Menteri Keuangan. Udah soi banget nyebar-nyebar fitnah lu. Ini dia nih anak Menteri Keuangan yang baru, si Purbaya Yudi Sadewa. Alhamdulillah ayahku melengsarkan agensi CIA. Gue yakin ini akibat terdoktrin nih sama kelompok-kelompok ekstremis yang sukanya menyebar fitnah. Fitnah mereka tuh ke Bu Sri Mulyani kalau bukan agen CIA, agen IMF katanya. Gue pribadi nih menganggap Bu Sri Mulyani itu adalah salah satu putri terbaik bangsa. Gak level sama bapak lu. Kalian mungkin banyak memuji ataupun memfitnah beliau seperti ini. Tapi beliaulah yang menyelamatkan Indonesia berapa kali. Kalian bayangkan presiden boleh berganti sampai 3 kali, Bu Sri tetap menjadi Menteri Keuangan. Kalian kira mudah menjadi Menteri Keuangan itu dengan SDM Indonesia yang seperti ini, ditambah lagi koruptor di mana-mana. Ini anak baru umur belasan tahun berasa paling tahu lo tentang kripto. Kalau memang Bu Sri Mulyani agensi CIA, buktiin, jangan bacot doang lu sama kayak anak-anak abah. Sementara bapak lu belum ada kontribusinya. Lihat aja nih, gue perhatikan bapak lu. Kalian tahu anak Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya Sadewa, ya lah bikin heboh teman-teman. Namanya Yudo Sadewa. Lewat akun Threads-nya, dia tuh nulis, "Alhamdulillah, ayahku melengsarkan agensi CIA Amerika yang nyamar jadi menteri, alias Bu Sri Mulyani." And ya, boom teman-teman, langsung rame, viral. Karena jelas, sindiran dan tuduhan yang langsung disubjektifkan ke Bu Sri Mulyani ini ya masalahnya narasi agen CIA-nya itu konspiratif, Pak. Nggak ada dasar. Jadinya publik jelas ngegas. Dari bilang nggak pantas sampai nyebut dia ya contoh klasik anak pejabat yang belum matang katanya. Ironisnya teman-teman ya di saat anaknya ribut di medsos, Pak Purbaya sendiri lagi bicara serius soal tuntutan rakyat. Dia bilang fokusnya dorong pertumbuhan ekonomi 6-7% biar orang sibuk cari kerja. Bukan demo lagi. Targetnya sih 8% kayak arahan presiden, tapi dia ngaku realistis nggak bisa instan teman-teman. Geger lagi, geger terus Indonesia Raya ini ya. Bangsa yang kita cinta ini tidak berhentinya geger ya. Setelah Menteri Keuangan dilantik, lalu anaknya membuat geger seantero dunia ya. Videonya sudah viral, videonya sudah banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia ya, di berbagai platform tentunya ya. Salah satu video yang viral adalah mengatakan orang miskin aneh ya, pamer sudah memiliki banyak harta dengan menggunakan BCA prioritas ya. Nah, ini selaras dengan bapaknya ketika bapaknya ditanya oleh beberapa wartawan yang mengatakan, "Anda belum tahu saya." Nah, Pak, adab seorang public figure, apalagi seorang menteri ya, menteri yang dipilih oleh presiden langsung, harusnya jawab bapak jangan hanya pintar, tapi Pak juga harus memiliki adab yang baik sehingga bapak bisa menjadi tauladan masyarakat ya, menteri yang bijaksana dan memiliki adab yang baik hingga menjadi tauladan masyarakat yang baik, Pak. Karena tidak cukup hanya pintar, Pak ya. Pintar itu banyak, semua orang itu hampir pintar semua, Pak, tapi yang memiliki adab itu jarang. Mudah-mudahan Bapak bisa menjadi menteri yang beradab, menteri yang bijaksana ya, bisa memberi tauladan yang baik, dan tentunya hasilnya kita tunggu, Pak ya. Karena Bapak berapa tanang tenteng nih ya, sudah mengatakan bla pintar segala macam. Nah, kita tunggu hasilnya dulu, Pak. Buktikan kepada masyarakat kalau Bapak benar-benar pintar ya, Bapak ahli ekonom yang sudah berpengalaman dalam melintang ke sana kemari, kanan dan kiri, bawah dan atas. Nah, kita tunggu ya hasilnya. Ya, Bapak tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan maka jangan heran kalau masyarakat akan mengguncang Bapak kembali ya. Kita tunggu hasil Bapak, benar-benar Bapak menjadi menteri yang bijaksana, menteri yang
amanah dan bisa memajukan ekonomi Indonesia. Siap, ketemu Pak Yan.